Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Teacher Ana dalam pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu KD 3.8 untuk pengetahuannya. Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. KD keterampilannya yaitu 4.8, memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. KD ini tersebar pada subtema 1 dan 2, yaitu manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Materi yang akan teacher sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu unsur-unsur intrinsik dongeng. Minggu lalu teacher sudah menyampaikan unsur intrinsik yang pertama yaitu tema, yang kedua tokoh, dan yang ketiga penokohan atau watak. Nah, pada pertemuan kali ini teacher akan menyampaikan unsur intrinsik yang keempat, yaitu alur atau jalan cerita atau disebut juga dengan plot. Apa sih pengertian dari alur? Alur adalah rangkaian kejadian-kejadian di dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis atau sebuah rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Alur ini mengatur seperti apa tindakan-tindakan yang ada di dalam cerita dan harus berkaitan satu sama lainnya. Alur atau jalan cerita atau plot itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apa sih pengertian dari alur maju? Alur maju adalah peristiwa yang ditampilkan secara kronologis, maju dan secara berurutan dari tahap awal, tahap tengah, hingga sampai dengan tahap akhir sebuah ceritanya. Contohnya yaitu pada kisah buaya yang serakah. Kemudian jenis alur yang kedua yaitu alur mundur. Apa pengertian dari alur mundur? Alur mundur adalah alur yang ceritanya dimulai dari sebuah penyelesaian. Nah, alur ini juga sering ditemukan pada cerita yang menggunakan settingan waktu pada masa lampau. Jadi ceritanya itu ditampilkan atau ditayangkan terlebih dahulu masa lampaunya, mengingatkan pada masa lalunya, kemudian mundur ke masa yang sekarang. Nah, cerita-cerita ini biasanya tentang seorang mantan veteran yang membayangkan kisah hidupnya di masa mudanya dulu. Kemudian jenis alur yang ketiga yaitu alur campuran. Alur campuran ini biasanya diawali dengan sebuah klimaks dari sebuah ceritanya dan kemudian melihat kembali masa lalu atau masa lampau dan kemudian diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik yang kelima, yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah penggambaran mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Jenis latar ada 3 macam, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu itu adalah waktu tertentu ketika peristiwa dalam cerita itu terjadi. Jadi dalam sebuah ceritanya atau dalam sebuah dongengnya, latarnya tertera di dalam dongeng atau cerita tersebut. Kemudian latar tempat yaitu lokasi atau bangunan fisik lain yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Kemudian latar suasana yaitu salah satu unsur intrinsik
yang berkaitan dengan keadaan psikologis yang ditimbulkan dengan sendirinya bersamaan dengan jalannya cerita. Suatu cerita menjadi semakin menarik karena berlangsung dalam suasana tertentu. Misalnya, film tersebut atau dongeng tersebut mengisahkan suasana yang latar suasananya yang gembira, haru, sedih, atau tegang. Nah, suasana dalam cerita biasanya dibangun bersama pelukisan tokoh utama. Di sini teacher sudah menyajikan penggalan contoh dongeng pada kisah buaya yang rakus. Penggalannya seperti ini. Siang itu di pinggiran sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan. Perutnya terasa lapar sekali. Mau tidak mau, hari ini dia harus makan, sebab kalau tidak bisa-bisa ia akan mati kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Ia berenang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. Kalau kalian lihat, latar waktu pada penggalan dongeng kisah buaya yang rakus ini jelas tertulis di situ ya, pada kalimat yang pertama. Siang itu berarti latar waktunya adalah pada saat siang hari. Kemudian latar tempatnya juga tertulis jelas ya. Di pinggiran sungai. Siang itu di pinggiran sungai. Berarti latar tempatnya adalah di sungai. Lalu apa latar suasananya? Di sini kan ceritanya buaya sedang mengalami kelaparan yang berat karena sudah 3 hari tidak makan. Berarti latar suasananya yaitu buaya merasa dirinya kelaparan karena sudah 3 hari tidak makan. Unsur-unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat atau pesan ya. Amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui suatu karya. Amanat merupakan sebuah kata yang memiliki arti pesan atau nasihat. Umumnya amanat atau pesan moral itu banyak disampaikan melalui obrolan sehari-hari dan juga bisa ditemukan dalam sebuah cerita atau dongeng atau juga film. Di dalam sebuah cerita, amanat itu berarti nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Amanat ini bersifat positif, di mana semua isinya itu berkaitan dengan pesan-pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral tersebut nantinya dapat dijadikan contoh oleh pembaca atau audiens sepanjang hidupnya. Namun tak jarang juga amanat juga bisa menjadi bentuk peringatan bagi orang-orang supaya tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Dongeng atau amanat dalam sebuah dongeng itu ada 2 macam. Yang pertama amanat tersurat. Amanat tersurat itu jelas tertulis biasanya ya, disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang di dalam karyanya sehingga dengan mudah kita bisa mengerti. Kemudian amanat tersirat yaitu pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi atau implisit oleh si pengarang dan hanya bisa dimengerti oleh audiens bila mengikuti alur ceritanya. Jadi kalau menyaksikan film atau membaca dongeng, kalau kita membacanya hanya sepotong-potong, maka amanat tersirat itu tidak bisa kita pahami isinya. Jadi amanat tersirat ini tersembunyi istilah katanya ya. Contoh pada dongeng kisah buaya yang serakah, pesan moral dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau kita sudah menerima apapun, meskipun itu kecil, meskipun itu sedikit, kita harus banyak berterima kasih dan bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Jangan mengharapkan hal yang lebih dari apa yang sudah kita terima.
Jadi pada contoh dongeng kisah buaya yang serakah ini, amanatnya ini tergolong amanat tersirat, jadi tidak terdeskripsikan melalui tulisan. Jadi terdeskripsikannya melalui isi ceritanya. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.